Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sobat beriman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berjumpa kembali. Kali ini kita membahas mengenai 10 dosa wanita yang paling dibenci oleh Allah. Dosa ini seringkali dilakukan para wanita tanpa mereka menyadari bahwa itu adalah dosa besar yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik sahabat, apa saja itu 10 dosa wanita yang dibenci oleh Allah? Pertama adalah merubah fisik, baik itu merubah bentuk maupun merubah warna. Misalnya dia operasi plastik, bentuk hidungnya kurang mancung, yang pesek dimancungkan, atau pipinya yang menonjol menjadi tirus. Dia merubah fisiknya dia dengan operasi plastik yang sekarang serba canggih. Orang berkulit gelap bisa menjadi putih. Orang wajahnya bundar bisa tirus. Pendeknya itu operasi. Merubah bentuk fisik maupun warnanya. Jadi hal ini dibenci oleh Allah. Karena itu merupakan menandakan orang tersebut tidak bersyukur bahwa sudah dianugerahi wajah, bentuk tubuh yang sedemikian rupa. Itu adalah anugerah dari Allah. Tidak usah dirubah-rubah lagi, syukuri saja. Karena bersyukur itu nikmat. Kalau tidak bersyukur, tidak akan terjadi kenikmatan karena tidak bersyukur. Kedua adalah wanita tersebut melakukan hubungan sejenis. Dengan kata lain, lesbianisme. Hubungan wanita sesama wanita dihukumi seperti wanita tersebut melakukan zina dengan laki-laki. Jadi dosanya sama besarnya dengan zina. Itu dosa yang kedua. Yang ketiga adalah mengabaikan suami sebagai kepala rumah tangga. Dia wanita sebagai istri menentang perintah suami, tidak patuh pada suami, menolak suami. Kalau suami mengajak untuk berhubungan, dia menolak, mengabaikan, merendahkan. Bahkan seringkali wanita mencaci maki suami sebagai kepala rumah tangga. Itu dosa besar yang paling dibenci oleh Allah. Keempat, berpakaian namun telanjang. Seringkali kalau kita berjalan ke mal atau ke tempat-tempat yang keramaian, itu kadangkala kita menemukan wanita berpakaian namun telanjang. Apa itu? Dia pakai baju ketat, pakai celana ketat. Memang pakai baju, memang pakai celana, cuman dia menunjukkan lekuk tubuhnya sehingga dia berpakaian namun seperti telanjang. Keempat. Kelima adalah menyerupai laki-laki. Allah melaknat wanita yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai wanita. Itu hadis riwayat Ahmad. Maksudnya apa? Wanita menyerupai laki-laki, ya dia berpenampilan seperti laki-laki, pakai baju seperti laki-laki, pakaian seperti laki-laki, bertingkah seperti laki-laki. Dan sebaliknya juga begitu. Laki-laki yang menyerupai wanita, pakai baju wanita, bersikap seperti wanita, itu dilaknat oleh Allah. Keenam, menggambari wajah atau tubuhnya, mentato. Tato permanen pada tubuhnya, baik itu di wajah maupun di tubuh, yang mana tato permanen itu tidak dapat hilang. Tato permanen itu tintanya masuk ke pigmen kulit sehingga dia permanen, tidak bisa hilang dan tidak bisa kena air wudhu dia. Kalau dia hadas kecil tidak bisa berwudhu, maksudnya tidak sempurna wudhunya. Dia hadas besar mandi junub juga tidak sempurna.
mandinya, karena bagian yang bertato tersebut tidak bisa disucikan dengan air. Jadi serem banget ini hukumannya bagi orang yang mentato tubuhnya. Bagaimana dengan orang yang sudah terlanjur kemudian dia bertobat? Ya bertobat saja, bertobat, beristighfar, mohon ampun pada Allah, dan berusaha menghilangkan tatonya. Karena yang dinilai oleh Allah adalah usahanya dia menghilangkan tatonya. Melalui operasi, melalui pengobatan, melalui terapi seperti dipanasi dan sebagainya. Sakit memang. Nah, usahanya itu, upayanya itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa tobatnya karena sudah terlanjur bertato. Makanya yang sebelum mentato diri ya berpikir panjang dulu, karena ini tidak bisa kena air wudhu. Ketujuh adalah menghilangkan bulu wajah. Alisnya dihilangkan, dikerik, diganti dengan alis palsu, digambari. Yang mana nanti kalau kena hujan dia meleleh, warnanya hitam semua wajahnya. Atau mencabut bulu mata, mencabut rambut dan sebagainya. Menghilangkan bulu untuk diganti demi kecantikan, itu dosa yang dibenci oleh Allah. Gak usah. Kedelapan adalah menyambung rambut. Kalau tadi ada orang mencabut, menghilangkan rambut, ini disambung, rambutnya disambung. Alasannya biar tampak cantik, biar tampak mempesona. Dia menyambung rambut dengan rambut palsu. Bukan pakai wig, lain pakai wig. Ini menyambung rambutnya, disambung. Ada itu di salon dengan biaya yang mahal. Sudah mahal, dosa lagi, ngapain juga, ya toh? Ini bagi ibu-ibu, bagi gadis remaja, wanita dan sebagainya. Nggak usah begitu, syukuri saja. Kalau pengen rambut panjang ya dibiarkan berapa saat, berbulan-bulan, nanti kan panjang sendiri. Nggak usah disambung dengan biaya yang mahal, yang mana itu malah menjadi dosa. Kemudian yang ke-9 adalah pergi tanpa izin suami. Jadi dia pergi, nggak izin suaminya. Suaminya di rumah lagi tidur, dia tiba-tiba menghilang. Kemana gitu? Pergi ke pasar atau ke tempat yang pokoknya pergi, tidak izin suami. Dia harus izin suami. Meski suaminya tidur dibangunin, minta izin. Atau suaminya lagi kerja di kantor atau lagi di tempat berdagang, ya ditelepon, minta izin kalau mau pergi, sama siapa, dengan apa, kemana, ya dijelaskan. Jadi suami kalau tidak mengizinkan tidak usah pergi. Kalau suami mengizinkan ya pergi, tidak apa-apa. Kemudian yang ke-10 yang terakhir adalah selingkuh dengan laki-laki lain. Tidak usah dijelaskan, wala taqrabus zina. Zina itu perbuatan yang keji. Jadi wanita yang selingkuh dengan laki-laki lain sampai kemudian melakukan zina, itu hukumannya adalah hukuman rajam sampai mati. Tidak laki-laki, tidak perempuan kalau sudah berzina, sudah menikah, dia hukumannya dirajam sampai mati. Sementara kalau belum menikah, dia dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan dari tempatnya, dari kampung halamannya selama 1 tahun. Ya baik sahabat, ini 10 dosa wanita yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kaum laki-laki wajib untuk mengingatkan para wanita tersebut. Baik itu mengingatkan istrinya, mengingatkan anak perempuannya, mengingatkan saudara perempuannya, diingatkan. Karena kalau kaum laki-laki tidak mengingatkan, dia ikut berdosa, membiarkan itu, pembiaran atas dosa itu ikut dosa juga. Jadi diberitahu, dilarang. Kalau sudah diberitahu, dilarang dan sebagainya masih melakukan perbuatan dosa tersebut, ya sudah. Yang penting sudah mengingatkan, sudah melarang dan sudah memberitahu. Adapun kalau wanitanya tersebut tetap melakukan dosa tadi ini, ya wallahu alam. Yang penting laki-laki sebagai suami, sebagai kakak, sebagai anaknya mungkin menegur ibunya, sudah melakukan pemberitahuan dan pelarangan. Demikian sahabat,
Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.